Presiden kita hari ini itu lebih zalim daripada Fir'aun, lebih zalim daripada Namrud. Fir'aun itu sedolim-dolimnya, kedolimannya itu satria. Aku Tuhan. Oh itu kan dolim yang terang benderang, gentle dolimnya. Aku dolim gitu. Fir'aun kuwi. Prabowo sambil ngerampok uang kita, dia ngomong bahwa saya pengen semua anak-anak Indonesia itu tidak stunting lagi. Wes toh Pak, rasa kakek ngomong mulia, ngomong aja butuh duit. Saya menyaksikan langsung dengan mata kepala saya sendiri ketika Prabowo Subianto datang ke Universitas Gadjah Mada, tepatnya di Geraha Sabha Pramana. Seingat saya bulan-bulan September Oktober waktu itu, di kegiatan yang disebut sebagai 3 baca pres bicara gagasan. Mungkin sebagian teman-teman kalau masuk UGM juga datang ke situ waktu itu, 2023. Dari 3 baca pres, Mas Anies, Mas Ganjar, dan Pak Prabowo, hanya Pak Prabowo yang menolak untuk melihat dirinya di dalam kaca. Kan di akhir setelah talk show itu Mbak Najwa mempersilahkan baca pres itu untuk berkaca dan merefleksikan apapun sambil melihat dirinya. Nah dari 3 baca pres ini hanya Pak Prabowo yang menolak. Kalau Mas Anies kan Mas Anies mau, Mas Ganjar juga mau, Pak Prabowo itu menolak. Dari situ sebenarnya kita sudah tahu, jangankan muhasabah, menurutku keduren juga Pak Prabowo diminta muhasabah. Jangankan muhasabah, ini orang untuk melihat dirinya saja nggak pernah mau. Kita bisa analisis itu dalam konteks psikologis, bahwa orang yang denial, menolak untuk berkaca pada dirinya sendiri, itu orang yang nggak pernah mampu melakukan evaluasi. Saya tadi juga udah minta fatwa ke Pak Busro Mokodas selaku ketua Muhammadiyah. Jadi insya Allah mungkin bisa kutip juga sebagai fatwa Muhammadiyah tadi. Saya tanya Pak Busro tadi, Pak Busro, ini kan saya pacaannya santri, masih boleh ngeritik pemerintah? Pak Busro berfatwa, lo kritiknya justru harus berkali-kali lipat. Mari kita pakai fatwa itu untuk apapun yang akan kita bicarakan nanti. Oke. Nah ini satu hal yang secara langsung dengan mata kepala saya saksikan tuh, bahwa orang ini memang punya keterbatasan. Jadi orang itu punya keterbatasan berarti harus kita sadari keterbatasannya. Jadi kita juga jangan nolak bahwa beliau punya keterbatasan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mari kita sama-sama pakai pijakan untuk melihat beliau hari ini. Satu, pijakan pertama adalah kekuasaan hari ini untuk berkuasa saja itu rela menghalalkan segala cara sampai mengangkangi konstitusi dan melanggar etika. Kita ingat sekali putusan MK nomor 90 tahun 2023 itu yang meloloskan Gibran sehingga bisa jadi calon wakil presiden, Mas Gibran. Ketika orang ada yang berani mengangkangi konstitusi, kita harus sedemikian waspada. Karena yang namanya konstitusi itu adalah kitab sucinya negara. Sehingga perasaan kita ketika melihat konstitusi diacak-acak mestinya sama dengan perasaan kita kalau Quran diinjak-injak. Maka kalau orang yang mau berkuasa saja rela menghalalkan segala cara sampai rela mengangkangi konstitusi dan melanggar etika, mana mungkin dia ketika sudah berkuasa, berkuasanya pakai etika. Itu pijakan yang pertama tuh. Bagi saya tidak mungkin ada orang yang berprasangka baik pada Prabowo Gibran. Kalaupun ada, hanya 2 jenis manusianya. Pertama adalah orang yang bodoh. Yang kedua adalah orang yang turut menikmati kekuasaan Prabowo Gibran. Selain itu, nggak mungkin kita berbaik sangka. Itu pijakan kita yang pertama. Pijakan kita yang kedua adalah, ini sistem pun dilakukan oleh Prabowo Gibran menggelontorkan luar biasa banyak duit untuk bisa memenangkan pemilu, baik pilpres, pilkada, pileg, apapun itu. Sekarang saya tanya, kemarin pas pilkada udah dapat serangan fajar berapa? 10.000. Sidik banget. Berapa? Oh ini kocok 300. Pilkada rasa pilkades. Oke, saya yakin teman-teman di sini menolak ya. Tapi teman-teman paling tidak ada yang tahu bahwa serangan fajar itu yang mulai dari 50.000, 100.000, 200.000 kan. Dan bayangkan, untuk jadi, saya pakai paling bawah saja ya pilkada tuh.
Bupati wali kota, untuk jadi bupati wali kota itu rata-rata uang yang harus dia keluarkan itu 50 sampai 200 miliar. Rata-rata tuh perkiraan. Cara ngitungnya gimana? Ya dari berapa duit yang dia keluarkan, terus berapa DPT. Nah, itu kan bakal mudah untuk ngeliatin. Hanya untuk serangan fajar, belum untuk kampanye akbar, belum untuk bayar buzzer, belum untuk bayar influencer, belum beli rekom-rekom partai, belum. Hanya serangan fajar saja nilainya bisa sefantastis itu. Ambillah kita yang paling bawah, 50 M. Nah ini pijakan yang kedua nih. 50 M itu kan modal dia. Pertanyaannya, berapa sih uang yang dia dapat secara halal toiban ketika 5 tahun berkuasa? Ada nggak 50 M? Ya ada. Bupati wali kota itu paling 5-10 M 5 tahun tuh. Tergantung APBD-nya. Kalau kita ambil 10 miliar, maka 40 miliarnya, tadi modalnya 50 M nih, gajinya 10 M. Pertanyaannya adalah, dari mana dia akan mengembalikan modal politiknya? Kalau tidak dengan korupsi. Maka setiap kepala daerah, legislator, pemimpin politik kita hari ini yang melalui proses demokrasi elektoral itu ngasih serangan fajar, pasti korup. Pasti. Karena secara akal sehat tidak mungkin dengan tidak korup dia bisa mengembalikan modal politiknya. Dan siapa orang yang dengan ketulusan sedekah ratusan miliar untuk jadi bupati lalu nggak dapat apa-apa? Saya ragu ada orang yang seperti itu. Tapi jangan salahkan penguasanya juga. Karena setiap rakyat yang terima serangan fajar itu sama dengan rakyat yang mengizinkan pemimpinnya korupsi. Nah, ini untuk muhasabah kita semua juga. Nah bayangkan, kalau di level kepala daerah saja demikian, gimana di level pilpres? Kalau di level kepala daerah bisa sampai ratusan miliar, nggak mungkin dong kalau pilpres itu M lagi. Pasti sudah T. Nah ini pijakan kita yang kedua. Mana mungkin kekuasaan yang mengeluarkan modal politik luar biasa banyak tidak akan pakai instrumen politik ketika berkuasa untuk mengembalikan modal politiknya sekaligus menyiapkan untuk pemilu berikutnya. Nah ini dua pijakan kita ya. Saya pakai studi kasus yang paling gampang. Meskipun sudah saya sampaikan di sini juga, tapi kali ini mungkin akan lebih komprehensif sedikit. Kasus yang paling gampang itu adalah MBG. Makan bergizi gratis. Sejak awal MBG ini karena apa? Mengatasi masalah apa? Stunting. Oke. Kebenaran itu kan ditentukan oleh tujuan. Nek tujuan kita Surabaya dari Jogja, kita ngarahnya ke timur, bener. Tapi kalau ngarahnya ke barat, bisa salah. Kalau tujuannya adalah stunting, mari kita uji kebenaran MBG. Dengan cara apa? Kita lihat data stunting. Data stunting itu, konco-konco, 19%. Dan dari 19% itu, tidak semua bisa diintervensi. Karena intervensi stunting itu hanya bisa dilakukan ketika orang sudah 1000 hari sejak kehamilan. Ada yang menyebut juga versinya 5 tahun. Kalau orang sudah SD, SMP, SMA, dikasih MBG, dia kuntet, dia pendek, yes pendek wae. Nggak gara-gara dikasih MBG lalu bisa setinggi Michael Jordan, nggak bisa. Nggak bisa. Karena memang masa-masa paling emasnya di situ, 2 tahun, 5 tahun. Tapi yang terjadi adalah yang dikasih MBG adalah semua anak-anak Indonesia. 80 juta jumlahnya, mulai dari yang belum lahir sampai yang SMA. Ini ada anak-anak SMA di sini. Mungkin ada ya. Lah anak-anak SMA itu daripada dikasih susu, kan lebih senang dikasih samsu loh. Jadi wes gak bergizi, jadi ya gak doyan juga gitu. Kalau dikasih pilihan antara susu dan samsu, lo seneng samsu. Merah samsu ya Sorea. Ini problem. Kalau MBG beneran untuk stunting, sederhana saja. Kudune 19%, pun 19% targeted ke yang masih bisa diintervensi. Dan menurut saya MBG ini ada diskriminasinya juga pada orang-orang yang tidak beruntung untuk jadi tinggi. Lah apa pendek itu jelek? Kok sampai negara repot bikin program dengan luar biasa anggaran sebesar ini? Pendek itu nggak jelek. Pak Habibie pendek, Pak JK pendek. Punya kontribusi beliau pada negara ini. Cuma kalau untuk industri, pendek memang nggak bagus. Dan karena itulah kita disiapkan untuk punya badan yang bagus, tapi otak yang kosong. Karena negara kita akan ada invasi industri yang luar biasa. Entah dari mana, iso dari Cina, iso dari Amerika. Dan kita disiapkan jadi pekerjanya. Itu. Kalau MBG targeted, kudune juga orang perlu duit sebanyak ini. Sekarang itu kan anggaran MBG, itu 335 triliun. 335 triliun. Yang bermasalah ini secara konstitusional, udah saya sampaikan di sini juga waktu itu, dia tuh merampas anggaran pendidikan.
Jadi konco-konco hari ini mahasiswa pelajar itu ada hak panjenengan semua yang harusnya diterima tapi nggak diterima karena ada MBG. Jadi namanya anggaran pendidikan itu diperintahkan oleh konstitusi di Undang-Undang Dasar pasal 31 bahwa sekurang-kurangnya 20% APBN itu harus untuk pendidikan. Oh, sekarang APBN pendidikan kita 20% untuk pendidikan. Tapi 6%-nya, jadi 769 T, itu anggaran pendidikan tuh. 223 T-nya itu untuk MBG. Boleh nggak anggaran pendidikan itu dipakai untuk MBG? Menurut saya boleh. Kalau di pendidikan udah nggak ada masalah. Kalau nggak ada lagi orang nggak kuliah gara-gara nggak punya uang. Kalau nggak ada lagi guru yang tidak jarah. Kalau nggak ada lagi sekolah yang hampir roboh. Silahkan tuh. Jangankan untuk MBG. Untuk korupsi. Cuma kan masalahnya, problem pendidikan itu masih banyak. Nah ini problem pendidikan masih banyak, duitnya malah dirampok gue MBG. Yang MBG itu nggak sesuai dengan tujuannya. Nek sesuai dengan tujuannya, Mas Mbak, kui mau butuh 23 T. Sekarang 335 T. Kita udah hitung tuh. Nah artinya ketika antara yang dilakukan dengan tujuan itu berbeda, mungkin bukan salah, tapi bukan itu tujuannya. Nah saya harus memotret MBG tidak dalam definisi makan bergizi gratis, tapi maling berkedok gizi. Kenapa? Nah, kita coba cek mekanisme MBG itu. Bagaimana konsentrasi ekonominya itu diarahkan pada mereka yang berkuasa. MBG itu kan pakai yang namanya SPPG. Nek ngerti gedung-gedung warnanya biru muda, ono lambang Garuda nih, SPPG. Teman-teman tahu SPPG ya? Satuan Penjilat Prabowo Gibran. Mergo nek jilat rantai SPPG. Itu satu SPPG per tahun labanya itu 1,8 M. Bersih tanpa korupsi. Mergo 6 juta kali 25 hari kali 12 bulan. 1,8 M per tahun itu bersih tanpa korupsi. Kuwi durung nek tomat regane 3.000 ditulis 3.500. Dok regane 27 ditulis 28. Belum. Bersih tanpa korupsi saja itu 1,8 M per tahun. Kalau 5 tahun berarti 9 M. Nah kita cek data tentang siapa saja yang menguasai SPPG. Desember lalu ICW itu merilis data bahwa 28% SPPG itu dikuasai oleh partai politik. Paling tinggi ya partainya Pak Presiden. Kalau di daerah saya saja itu, ini sebagai contoh ya, Ketua DPC Gerindra itu punya 9 SPPG. Kali kewe 9 SPPG dikali 9 M 5 tahun. Berarti berapa uang yang dia dapat ketika 2029? 81 M bersih tanpa korupsi. Saya ulangi lagi. Nah, coba kita bayangkan kalau Pak Prabowo nyalon lagi, terus ketua DPC Gerindra ini kudu menang ke Pak Prabowo dengan uang 81 M hasil MBG saja. Ini durung KDMP belum apa 81 M nih. Beliau ngeluarkan 20 M untuk menangin Pak Prabowo. Kecil apa besar? 30 M kecil apa besar? Bahkan kalau all in 80 M itu tetap kecil karena di periode berikutnya beliau akan dapat 80 M lagi. Makanya tidak usah ada Pilpres 2029 karena Pak Prabowo pasti menang lagi. Pasti. Kecuali lantai toilet istana bekerja. Iki amin apa ora kira-kira? Jangankan Pak Prabowo ya, ini bahkan kalau lantai toilet istana bekerja ya, iki Gerindra nyalon ke ketek wel ketek. Tetap menang. Tetap menang. Oh jumlah ketek kapien, sandal ya sandal. Calon ke Gerindra 2009 sebagai Presiden RI menang dengan konsentrasi ekonomi yang luar biasa fantastis itu. Dan setelah partai politik itu disusul TNI Polri, disusul Ormas, ya Ormas juga kabeh lah. Baru terakhir itu UMKM, kecil tuh angkanya, nggak sampai 15%. Jadi MBG itu pada akhirnya tidak hanya berbahaya bagi kesehatan anak-anak kita, tapi berbahaya bagi demokrasi kita. Demokrasi itu artinya siapa saja boleh berkompetisi sehingga rakyat dapat yang terbaik. Tapi kalau sejak awal kompetisi sudah ditiadakan, sing menang wis jelas, baik yang berkuasa maupun yang pengen berkuasa, ya nggak perlu melakukan apa-apa. Yang berkuasa ini nggak perlu mensejahterakan rakyat lagi, wong wis jelas menang. Dan sing arep berkuasa, katakanlah Pak Ganjar atau Pak Anies itu. Pak Ganjar arep lari kaya piye yo? Pak Anies arep dakwah khotbah di banyak kampus kepiye? Tetap gak bakal menang. Bahkan Pak Ganjar Anies bersatu lawan Prabowo tetap bakal kalah. Ditambah Mama Gufron tetap bakal kalah. Askoli makoli. Sududu. Tetap kalah.
tetap kalah. Nah, MBG berbahaya bagi demokrasi kita. Karena ketika MBG ini dibiarkan sebagai alat untuk mengkonsentrasikan ekonomi ke kalangan penguasa, maka ini sampai 30 tahun ke depan kita udah tahu siapa presidennya. Ya pasti orang-orang yang hari ada di kabinet aja. Wis itu aja. Ya pokoknya Prabowo, Prabowo Gibran, Gibran AHY sapa meneh gitu. Jan ETS. Wis ngono wae. Kaisang. Wis ngono. Gitu. Aja. Oke. Nah, ketika kita sadar bahwa MBG itu berbahaya bagi demokrasi, kita nggak bisa lagi berhenti ngomong bahwa MBG ini niatnya bagus, tapi implementasinya nggak bagus. Enggak. Seorang yang ngomong bahwa MBG itu sejak awal intensinya itu jahat. Intensinya itu untuk supaya Pak Prabowo punya alat yang sah dan konstitusional untuk balik ke model politiknya. Dan menurut saya inilah letak di mana. Makanya kemarin bulan-bulan Maret kalau tidak salah saya ngomong bahwa presiden kita hari ini itu lebih zalim daripada Fir'aun, lebih zalim daripada Namrud. Fir'aun itu sedalim-dalimnya, kedolimannya itu satria. Aku Tuhan. Itu kan dolim yang terang benderang, gentle dolimnya. Aku dolim gitu. Fir'aun Prabowo sambil ngerampok uang kita, dia ngomong bahwa saya pengen semua anak-anak Indonesia itu tidak stunting lagi. Wes tau Pak, rasa kakek ngomong mulia, ngomong aja butuh duit. Dan saran saya ke Pak Prabowo adalah, Pak Prabowo, mending ngomong ke rakyat. Jenengan ini butuh baliknya modal piro toh? Wes kuwi colongan lewat APBN, ngomong 200 T, 300 T, ngomong. Lek-lekan kuwi. Tapi rasa korupsi. Jadi Pilpres itu kita bikin kayak open tender aja. Orang usah demokrasi, ini open tender. Dan sing menang kok reimburse. Jadi modal politik 200 T di reimburse. Wes ngono wae mending daripada bernarasi mulia tapi jane orang mulia. Munafik luar biasa, dolim luar biasa. Bagi saya dolim itu gak apa-apa, tapi jangan nipu. Ben rakyat bisa tahu, oh ini dolim, rasa ditut. Dan sekarang itu kan rakyat juga sebagian masih tertipu. Kita bayangkan coba, di antara seluruh rakyat Indonesia 280 juta rakyat ini, yang pinter luar biasa ini, kok presiden kita kayak gitu? Dolar naik, gak usah masalah. Wong orang-orang desa ini gak pakai dolar kok. Iya memang, orang pakai dolar. Cuma BBM-mu, yang impor itu kuno ya dolar. Setiap 100 rupiah dolar yang naik, itu anggaran yang keluar, naiknya itu 9 T. Itu setiap 100 rupiah. Dan sebenarnya, ini ada orang Surabaya di sini ya. Datanya Pak Prabowo ya kurang valid kalau rakyat Indonesia itu tidak pakai dolar. Karena jangankan pakai, bahkan orang Surabaya itu makan. Ada namanya kue dolar. Nek ngerti itu ada namanya di Surabaya itu kue dolar. Jadi nggak hanya makan bahkan Pak, orang Indonesia. Saya sampai di fase dimana kayaknya kita perlu lakukan gerakan penyesalan massal. Apa yang ya gak usah nih tembok ratapan. Ojo dikira aku lebih baik. Ratapan dulu. Melakukan gerakan penyesalan atas apa yang kita lakukan di 14 Februari 2024. Ya bagi saya ini sebenarnya plus minus ya. Saking banyaknya orang Indonesia tuh rela 5 tahun hancur-hancuran supaya orang yang sejak lahir pengen jadi presiden itu jadi presiden. Pak Prabowo itu kan sejak lahir pengen jadi presiden. Orang lahir biasa nangis, beliau lahir aku pengen jadi presiden. Dan mohon maaf sekali ya, di antara seluruh rakyat ini ya, kok kita milih orang yang nggak sehat itu. Saelek Ganjar, saelek Anies, kuwi wong loro isih sehat Pak. Tapi siapa yang akan bantah kalau Pak Prabowo itu sudah nggak sehat? Dan nggak sehat itu bukan nggak baik ya. Itu fakta biologis itu. Itu fakta psikologis tuh. Bahkan kalau 1000 psikiater dikumpulkan di istana, mohon maaf, penyakit mental Pak Prabowo itu nggak akan sembuh. Apa penyakit mental beliau yang pertama? Orang Saudi ngomong NPD. Ya NPD ini mesti star syndrome. Kedua itu nyambung tuh. NPD, tahu NPD ya? Narsistik Prabowo disorder. Ini varian khusus, lebih daripada yang lain. Buktinya apa yang paling dekat kemarin, ketika hari buruh, beliau kan nyapa Teddy. Terus ibu-ibu pada kesengsem. Apa yang disampaikan? Oi, presidennya gue, bukan Teddy. Hanya orang NPD yang bisa ngomong kayak gitu. Coba lihat beliau di 2009, 2014, 2019, 2024. Kuwi wonge beda kabeh. Antara Prabowo dan pasca Bowo.
Kuwi beda kabeh. Dan beliau itu demensia. Kayaknya demensia. Soalnya apa? Beliau nggak ingat apa yang pernah diucapkan. Jadi demensia itu kan pikun. Gampangnya pikun kayak. Beliau pernah ngomong ke Sri Mulyani. Sri Mulyani itu apa? Menteri Keuangan kok kerjaannya ngutang. Wes ganti aja jangan Menteri Keuangan tapi Menteri Tukang Utang. Loh hari ini ketika beliau jadi presiden, utang kita tuh sudah nembus 10.000 T. Jokowi setiap hari itu utang 1,3 T. Prabowo setiap hari itu 2,6 T. 2 kali lipatnya Jokowi.